Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Kali ini kita berbicara mengenai prediksi Satoshi. Satoshinya Bitcoin ya teman-teman. Itu ternyata 2024 ini Bitcoin ini akan meroket. Dan ada beberapa alasan kenapa saya menyatakan demikian. Untuk itu kita akan discuss kali ini. Yang pertama dulu lah, sebelum kita berbicara mengenai prediksinya si Satoshi ya, yang berkaitan dengan 2024 ini roket atau siklus Bitcoin yang selalu terjadi 4 tahun ini berkaitan dengan prediksinya si Satoshi teman-teman. Yang pertama di sini adalah di hari Selasa ini harga Bitcoin sudah terjadi kenaikan di 43.700-an dolar teman-teman, which is luar biasa menurut saya di sini. Karena ada keraguan juga di awal minggu kemarin kok kayaknya nggak terlalu kuat gitu kan. Jadi di hari Selasa ini BTC membuktikan diri, kemudian Ethereum di 2.300-an teman-teman. Kemudian ada Tether juga di sini. Oke, kita akan bicara tentang Tether juga nanti. Akan tetapi yang pertama saya mau bikin untuk kita jadikan bahan diskusi ya. Ini yang sudah kita bicarakan di 2 atau 3 video sebelumnya di Black Cuan mengenai Google ya. Google ini merupakan the biggest advertising network in the world, dan ini 2 kali lebih besar daripada Meta. Kalau kita perhatikan dari newsnya di sini, tanggal 29 Januari seperti dipost ulang oleh Bitcoin Archive di sini, 29 Januari 2024 ini para advertiser, pengiklan ini bisa menampilkan iklan mereka ini yang secara spesifik dalam hal ini mentargetkan ke audiens ataupun viewers yang ada di Amerika Serikat. Yang kita tahu kan sebelumnya Google ini kan memban ya semua yang berkaitan dengan iklan-iklan Google gitu kan. Dan ini pertanda menurut saya teman-teman, karena mereka ini sudah mulai kayaknya wah ini harus dipopulerkan lagi gitu kan. Terutama karena ETF itu juga sudah menjadi semacam legalitas ataupun legitimasi Bitcoin sebagai aset digital berkelas ataupun skala dunia. Dan untuk kita perhatikan di sini dengan besarnya Google ya, dalam hal ini kalau dibandingkan dengan Meta itu 2 kali lipatnya Meta. Jadi si Google ini luar biasa besar pengaruhnya di dalam pengiklanan si Bitcoin ataupun kripto nantinya ini ke depan teman-teman, dan akan semakin masif menurut saya. Dan kali ini pun kita perhatikan ya, di sini ada FanEck, kemudian iShare yang sudah hadir iklannya itu teman-teman untuk si Google ya di sini. Dan informasi berikutnya yang cukup menarik juga ya, menyita perhatian saya di sini itu adalah karena adanya 8,5 triliun asset manager Charles Schwab ini dilaporkan bersiap untuk masuk ke dalam spot Bitcoin ETF market. Teman-teman, ini adalah breaking news, asli breaking news. Semakin banyak ini berita positif kita dikasih di sini teman-teman ya. Dan sebelum saya lupa teman-teman, harap untuk tetap mengingat konten Black Cuan ini bukan financial advice. Jadi apapun materi yang saya bahas di sini tidak ada saya menganjurkan untuk membeli aset-aset tertentu di dalam ekosistem kripto di sini, melainkan hanya sebagai bahan diskusi ataupun referensi bagi teman-teman di sini. Dan jika kalian suka dengan konten ini, tekan tombol like-nya, atau jika belum subscribe saja langsung di situ teman-teman. Terima kasih. Kalaupun kalian tidak suka, tekan aja tombol dislike, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai si Charles Schwab tadi ya. Dengan hal ini dia menawarkan salah satu dari yang selain ya, dari yang selain spot Bitcoin ETF lainnya, dia menawarkan salah satu keunggulan yang dikatakan di sini sebagai the lowest management fee. Artinya kalau kita lihat BlackRock, Fidelity itu sudah murah kan fee-nya ketimbang Grayscale ya. Ketimbang GBTC itu mahal ya. Dan itulah kenapa juga banyak yang keluar dari GBTC atau mengeluarkan diri dari GBTC gara-gara fee. Dan kali ini Charles Schwab dengan the lowest management fee. Kemudian teman-teman, satu hal yang menarik ya mengenai pergerakan harga Bitcoin ataupun situasi mental kita dalam beberapa waktu ke belakang ini ataupun ke depan ini, itu dirangkumnya dengan cara yang menarik ya. Di sini ada dari Fred Krueger. Jadi apa yang kita dengar selama ini nih mengenai Bitcoin, teman-teman? Jadi kalau bagian A di sini yang menarik ya, ada ETF launch-nya failure. Jadi ini yang bikin kita bumpy, kita merasa kayaknya ini Bitcoin gak bakalan naik lagi kayak gitu kan. Atau
ini sudah mentok harganya kayak gitu kan. Kemudian ada Jim Cramer yang akan bilang nobody showed up. Peter Schiff konsisten sekali, another disaster. Pokoknya banyak lah yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang bagian B ternyata kalau kita klasifikasikan ya teman-teman, baik investor ataupun traders kripto di sini, ada juga yang bagian B ini yang mereka tetap optimis. Kalau yang bagian A itu kan dia agak pesimis ya, bukan agak sih, kayaknya pesimis gitu terhadap pergerakan Bitcoin. Jadi pengen short aja dia ini. Kemudian yang bagian B ini adalah orang-orang yang melihat ke depan ini, visi mereka ini yang sudah long terms dalam hal ini teman-teman, melihat price action yang luar biasa kemungkinan besar akan terjadi di Bitcoin ini. Yang meskipun kita secara realistis juga harus menyadari ya bahwa ada bumpy roads ke depan ini, terutama orang banyak yang ekspektasi sebulan sebelum halving itu kan terjadi penurunan gitu kan, barulah terjadi halving dan setelah itu ada terjadi kenaikan seperti itu teman-teman. Tetapi saya kalau ingin menyatakan posisi saya di sini, ketimbang berada di posisi A, what I'm hearing bagian A ini, kemudian versus what I'm seeing, apa yang kita lihat, saya berada di B. Larry Fink sudah mempromosikan Bitcoin. BlackRock super happy on the launch. 5 billion ini masuk hanya dalam waktu 2 minggu di 9 spot Bitcoin ETF. Kemudian Grayscale sudah mulai slow menjualnya dia. FTX juga sudah selesai jual barang, lepas barang. 80 hari atau mungkin sekarang sudah 79 hari seperti itu menuju halving. Kemudian harga Bitcoin ini sudah naik 42.600. Sekarang kalau kita lihat seperti saya katakan tadi sudah 43.700-an dolar. Kemudian berkaitan dengan Satoshi yang saya katakan bahwa ini kayaknya dia sudah prediksi ini 2024 itu BTC meroket gitu kan. Karena kalau kita perhatikan di sini teman-teman mengenai 65 bulan siklus dari Global Liquidity Index ini, itu tampaknya di tahun 2024 ini berpotensi terjadi kenaikan untuk Global Liquidity Index di sini teman-teman. Kita lihat nanti kemungkinan besar ya The Fed itu mulai suntik-suntik dana ke bank-bank yang sedang bermasalah atau kayaknya di ujung-ujung mau bangkrut kayak gitu kan. Maka Global Liquidity Index ini diestimasikan, diperkirakan akan terjadi kenaikan di 2024 ini. Teman-teman, kalau kita membaca dari Financial Times di sini bahwa market ini berada pada posisi yang akan terjadi kenaikan gara-gara terjadinya peningkatan increase liquidity in 2024. Guys, ini merupakan bahan bakar yang luar biasa akan membawa bull runs ini ke depan. Akan tetapi teman-teman, please jangan FOMO meskipun saya berkata seperti ini. Tetap sahabat Black Cuan melakukan DYOR, do your own research. Guys, kita tahu meskipun sehebat-hebat apapun berita di sini, kita juga harus tetap pasang skenario yang sebaliknya untuk bagian dari kewaspadaan kita di sini teman-teman. Dan seperti yang judul ini saya berikan ke video ini mengenai prediksi Satoshi yang 2024 ini BTC rocket itu teman-teman, ada beberapa coincidence atau mungkin ini bukan coincidence. Kayaknya kan kalau selama ini kita berpikir Satoshi itu satu orang gitu kan. Kayaknya ini satu tim dia. Satu tim Satoshi ini, dan kemungkinan tim ini adalah orang-orang yang pakar ya, atau dia adalah makroekonomis gitu kan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau perhatikan di sini teman-teman, diperhatikan ya. Ini mengenai Bitcoin halvings ini searah atau sejalur dia dengan liquidity cycle uptrends. Jadi ketika terjadi uptrend di liquidity di sini, siklus liquidity itu selalu terjadi kenaikan juga yang terjadi di Bitcoin ini. Dan siklus dari Global Liquidity Index yang naik itu kan 4 tahun nih. Nah, disitulah ada semacam coincidence, Bitcoin juga terjadi halving di 4 tahunannya teman-teman. Dan inilah yang saya katakan bahwa 2024, 2021 atau 4 tahun sebelumnya itu sudah diprediksi oleh si Satoshi. Itu yang saya temukan sebagai semacam coincidence. Tetapi di belakang layar kan kita tidak tahu nih, jangan-jangan mereka sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman punya pendapat ya mengenai Satoshi ini, Satoshi Nakamoto ini dibalik semua harga-harga gila-gilaan ini teman-teman,
baik itu dari siklus dari Global Liquidity Index atau seperti yang kita bisa lihat dari chart di sini yang ditampilkan ya teman-teman oleh Rinko di sini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar seperti apa kalian melihat coincidence seperti ini. Kemudian teman-teman, berkaitan dengan Tether yang saya katakan di awal tadi, dia ini ada mint Tether di treasury-nya dia ini 1 miliar 1 billion USDT. Kalau sudah banyak stablecoin ini pertanda menurut saya. Dan di sini ada yang jawab menarik ya. Significant amounts of USDT means big move in the market. Ya teman-teman, cobalah berikan saya insight kalian, apa sih makna dari 1 billion Tether yang sudah di mint ini atau dicetak ini teman-teman. Kemudian kalau kita melihat ya 2024 ini sebagai rangkumannya, Bitcoin itu adalah king-nya di sini teman-teman. Jadi di dalam 10 besar, Bitcoin ini tetaplah menjadi king, dan yang nomor 2-nya sempat berganti beberapa kali oleh XRP. Apa kabar XRP Army? Semoga tetap stay strong. Dan semenjak 2018 itu digantikan di 2019 oleh Ethereum sampai sekarang Ethereum. Ethereum tetap menjadi aset kelas nomor 2 di dunia sampai sekarang ini, dan yang akan menantikan nanti di 2024 ini adalah siapa yang akan diganti posisinya oleh si Solana, Avalanche nanti ini, atau mungkin koin-koin baru seperti Celestia atau Sui yang kemungkinan besar ya masuk ke dalam 10 besar dan akan menggeser yang di dalam sini, atau seperti Cardano, XRP ini akan justru semakin kuat di tahun 2024 ini, itu probabilitasnya. Tetapi untuk main amannya terutama bagi teman-teman yang baru di kripto ya, itu sebaiknya ada porsi Bitcoin dan Ethereum. Kalau klasiknya kita berbicara itu 60-40. Jadi 40%-nya di Bitcoin, kemudian 20% di Ethereum, 40% sisanya itu di altcoins lainnya yang dibagi rata, mungkin sama-sama 10% atau 5%. Seperti itu teman-teman. Akan tetapi balik lagi itu strategi investasi atau manajemen diversifikasi porto kita itu berdasarkan keinginan kita masing-masing ya teman-teman. Dan untuk Mark Cuban di sini, salah satu update yang juga menarik yang ingin saya bahas di sini adalah ternyata Mark Cuban teman-teman masih punya beberapa altcoins-nya dia, dan dalam hal ini dia bilang Polygon dan Injective. Saya adalah investor di keduanya, dan dia juga bilang Dior. Bahkan sekelas Mark Cuban saja sudah bilang Dior ya di sini teman-teman. Artinya Polygon dan Injective ini masuk ke dalam radarnya dia atau portonya dia, dan radarnya dia kemungkinan besar ya, atau visinya dia ke depan ini kemungkinan akan bagus untuk si Polygon dan Injective ya menurut Mark Cuban di sini. Apabila ada teman-teman yang mungkin sama ya portonya dengan Mark Cuban di sini, coba tulis di kolom komentar. Dan kemudian yang berkaitan dengan postingan saya tadi pagi ya teman-teman, ini berkaitan dengan GameFi. Ini ada BeamX yang saya cover di sini. Jadi BeamX ini atau Beam ya teman-teman merupakan bagian dari ekosistemnya si Avalanche. Saya sudah berulang kali bilang ini bahwa kalau di Avalanche-nya kemungkinan besar kenaikannya, tetapi saya memilih di ekosistemnya dia karena ekspektasi saya mungkin lebih besar pergerakan di dalam ekosistemnya. Jadi koin-koin yang di dalam ekosistemnya FX itu yang kemungkinan besar, dan ada yang mencurigakan di sini pergerakan si Beam ya. Jadi Beam ini sempat berada di 0,27, kemudian ini terjadi pergerakan yang diam saja, maksudnya dia konsolidasi nih di area 17, 18, 19 seperti itu teman-teman, dan ini mencurigakan menurut saya. Kemudian teman-teman, per hari ini ketika merecord video kali ini ya, dan ini postingan saya ketika BIM berada di harga 19 ya, 0,019, sementara kita sudah berbicara BIM ini di harga 0,008 pada saat itu teman-teman. Kemudian ada Super First juga. Ini sudah Black Cuan bahas bahkan semenjak masih namanya itu Super Farm. Kemudian dia berubah menjadi Super First. Jadi kita bahas ini waktu harganya dia sudah berada di 0,1 ya pada saat itu, dan beberapa kali kita cover dia. Kemudian terjadi kenaikan juga ini si Super First di sini teman-teman. Cuman saya ingatkan untuk GameFi seperti ini high risk high returns menurut saya teman-teman.
Jadi tetap juga bagian ini harus melakukan riset yang mendalam sebelum kita membeli koin-koin ini teman-teman. Dan altcoin selanjutnya adalah VeChain teman-teman, yang paling sering juga ini kita bahas selain XRP, Cardano, Polygon Matic. VeChain merupakan salah satu juga yang sering Black Cuan bahas, terutama di tahun awal-awal 2023 paling sering kita mengcover dia ketika harga rupiahnya ya kalau tidak salah masih di 200-an rupiah. Jadi kalau sekarang sudah berada di kisaran 400-an rupiah seperti itu teman-teman si VeChain ini. Dan ini dari Sunshine Lu yang merupakan CEO-nya VeChain, dia katakan ini ada semacam upgrade juga ya atau pengembangan yang dilakukan oleh mereka ini, dan VeChain ini akan membantu untuk menciptakan a meaningful solution di dalam empowered the Web3 tersebut teman-teman. Jadi untuk Web3 developer growth ini peran VeChain itu akan cukup luar biasa ya di 2024 ini nanti. Kemudian yang update terbarunya dia adalah VeChain ini rockets, dia terjadi rockets di dalam 200 juta transaksi dengan si Walmart ya yang merupakan partnersnya dia. Akan tetapi saya lebih sering melihat VeChain ini kalau pas lagi nonton UFC itu teman-teman. Jadi kelebihan si VeChain dalam hal ini adalah dia ini merupakan semacam traceable ya. Jadi blockchain yang bisa men-tracking produk itu dari pabrikan sampai kepada nasabah, sampai kapan dia kadaluarsa segala macam. Pokoknya jalur-jalurnya, perjalanan produk ini dari produsen ke konsumen itu bisa menggunakan si VeChain di sini teman-teman. Jadi di situ use case-nya dia salah satunya. Kemudian kalau untuk price action si VeChain di sini kita sudah berada di 0,028. Teman-teman, dari puncak harganya dia itu di kisaran 0,2 dolar seperti itu. Dan dia ini masih berada di kisaran minus ya 89% dari puncak all time high-nya dia 0,28. Dan ini kalau bisa killing 0 ini, kalau bisa bunuh 01 ini udah luar biasa menurut saya di VeChain ini teman-teman. Apa pendapat kalian tentang VeChain ini? Kalian masih hold atau kalian baru mau masuk ini? Jadi buat yang baru mau masuk please tetap dior ya, karena VeChain ini sudah kita cover di harga bawah ya, waktu itu masih di 0,01 seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini sebagai penutup dan kemungkinan akan kita bikinkan videonya nanti, XRP Army, are you still bullish? Kita update di video yang berikutnya teman-teman. Baik, sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. In the meantime guys, let's enjoy the ride. Salam Black Cuan. Peace my friend.